Hampir Poppy minum ini. Ya Allah. Ini loh ada. Ji ini sapunya Bang. Kau kan ada itu. Sedikit, kita sama ambil lagi. Di kamarnya Mami nggak ada air mineral. Yes. Mami mau botol mana? Tapi Mami guys. Nanti beli air mineral lagi tinggal berapa tadi itu? Resin. Salah toh? Tenang bayiku mas. Salah yang terlalu dekat. Ini kelas gabung ya? Oke. Jangan belum mulai. Ini banyak banget. Salah paling hadis. Minta. Pak ini Adriawan. Dosenmu? Iya. Apa nak? Sabar dulu tuh, ini belum baik-baik ini caranya gimana? Caranya adalah Febianti. Harus seperti ini. Iya. Tunggu guys. Nggak boleh. Lampu sudah mati. Would you like to die? 2030 guys. Perakiraan cuaca besok 31 derajat sampai 24 derajat pada potensi bisa hujan. Istiap sudah. Ini yang 15 hari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu yang lain, kita mulai aja ya. Ini pertemuan keberapa kita? Kedua. 3000. Kedua. Kedua, Bapak. Kedua kuliah online. Iya. Online ketiga. Kedua.
Baik, nggak usah dipusingin lah kalau ke pertemuan keberapanya ya. Nanti Bapak yang laporan ke fakultas. Ya, target kita per hari 300.000 tim. Itu yang Ini kita kerjanya masal, jadi rame-rame ya Mas ya. Apalagi ini kan buat kegiatan sosial yang kebetulan tahun kelima sekarang ini kan banyak Hijriah. pekerja yang meliburkan dan pengangguran. Jadi mereka kebanyakan boleh kita bantu jaya, boleh kita bantu. Oh, apa yang mau dibantu tuh? Untuk ketiga Hijriah ya Siapa yang masih kerja ini? Jalan online itu. Oh, jualan online. Oke, baik, kita mulai ya. Apa kabar semuanya nih? Sehat-sehat semua ya? Sehat Bapak. Baik. Mati lampu di sini ya. Mati lampu. Iya, Waduh. Bakar rumah saja. itu jahat ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep pengambilan keputusan dalam manajemen. Ya, pengambilan keputusan biasanya dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau kendala-kendala yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Ya. Jadi pengertian masalah sendiri adalah suatu deviasi antara yang seharusnya terjadi dengan yang nyata atau kenyataan, sehingga penyebabnya perlu ditemukan dan diverifikasi. Jadi masalah itu ini sudah gabung kelasnya belum ya? Siapa nih? Malik. Malik sudah di-share ke kelas sebelah belum, Malik? Landry. Wow. Jadi masalah adalah sederhananya masalah adalah perbedaan antara yang diinginkan dengan kenyataan, ya, ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan yang didapatkan, sehingga harus ditemukan penyebabnya apa dan diverifikasi apa saja yang menjadikan sesuatu menjadi masalah, ya. Kemudian pengambilan keputusan atau decision making adalah bagaimana kita melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan untuk penyelesaian masalah tersebut. Jadi di sini siapa yang sudah punya masalah? Banyak. Banyak. Didominasi masalah apa saja itu? Ini asli. Masalah dompet. Masalah keuangan, Pak. Masalah keuangan. Masalah keuangan. Itu sudah umum kalau masalah keuangan ya. Curhat kan? Curhat. Siapa yang curhatin tadi tuh? Baik. Kita akan bertanya, mengapa manajer mengambil keputusan yang salah? Sering sekali banyak manajer yang salah dalam mengambil keputusan untuk perbaikan masalah-masalah dalam sebuah organisasi. Yang pertama adalah kebanyakan terpengaruh oleh kesan pertama, ya. Kesan pertama begitu menggoda, sehingga manajer terkadang terdrive atau terarahkan oleh kesan pertama tanpa memikirkan atau tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin saja jadi masalah berikutnya, ya. Makanya pengambilan keputusan yang paling baik adalah motonya pegadaian. Apa moto pegadaian? Moto pegadaian apa? Ada yang tahu? Mengatasi masalah tanpa masalah.
Jadi seorang manajer untuk mengatasi masalah itu bukan untuk menimbulkan masalah baru, tapi untuk menyelesaikan masalah seterusnya dan menjadi pengalaman di masa yang akan datang, ya. Kemudian membenarkan keputusan-keputusan yang lalu. Sering sekali manajer yang ngotot, yang berpendirian teguh terhadap instingnya atau intuisinya, ya. Sehingga terkadang dalam pengambilan keputusan itu terjadi saluran mono komunikasi, sehingga manajer tidak mau mendengarkan saran dan masukan dari anggota organisasi lainnya, ya. Dia selalu melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya dalam mengatasi masalah, padahal belum tentu masalah yang dia hadapi itu sama persis dengan masalah yang pernah dia selesaikan. Kemudian melihat apa yang ingin dilihat, ya. Mempertahankan status quo, terpengaruh oleh kerangka masalah, kemudian terlalu percaya diri. Nah, yang terakhir ini yang kebanyakan sebenarnya, terlalu percaya diri, ya. Terlalu percaya diri, wah saya bisa, saya mampu, saya jago, saya ahlinya. Nah, faktor-faktor tersebut itu seringkali membuat kesalahan atau menjadikan kesalahan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh yang putar musik siapa ya? Dikecilkan dulu, terganggu ya. Ya. Kok kasih kecil ke sana? Ibu mau lihat kan? Kok bilang suka ada kuliah? Nanti kan Omar nanti lihat. Baik, yang berikutnya, keputusan diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Bilang lagi kuliah? Jadi, kenapa Yulandri? Yulandri mau kemana? Mati lampu kah? Bapak tuh. Enggak, Bapak enggak, Bu. Sabar. Iya. Baik, keputusan diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Nah, maka seorang pemimpin yang baik, seorang manajer yang baik, apabila dia akan mengambil keputusan, apabila pemimpinnya menganut gaya kepemimpinan transformasional, maka dia senantiasa akan melibatkan anggota organisasi yang lain, ya, dalam arti bawahan-bawahannya, untuk memberikan saran dan masukan pada keputusan yang akan dia putuskan, ya. Kecuali gaya kepemimpinan dalam organisasi tersebut menganut gaya kepemimpinan autokrasi atau otoriter, ya. Jadi seorang pemimpin yang otoriter dalam pengambilan keputusan itu dia tidak akan mempertimbangkan saran dan masukan dari bawahannya. Apa yang dia putuskan itu harus dilanjutkan atau dilaksanakan. Berbeda dengan gaya kepemimpinan transformasional, ya. Seorang pemimpin yang transformasional dalam pertimbangannya untuk melakukan atau untuk mengambil keputusan, pemimpin tersebut atau manajer tersebut akan selalu melibatkan seluruh anggota organisasinya untuk memberikan saran dan masukan pada setiap keputusan yang akan dia ambil atau tentukan di dalam sebuah organisasi untuk tujuan penyelesaian masalah yang terjadi di dalam organisasi. Kemudian tahapan berikutnya adalah tahapan yang dilalui oleh pembuat keputusan meliputi identifikasi masalah utama, menyusun alternatif yang akan dipilih, dan sampai pada pengambilan keputusan yang terbaik. Ingat yang pernah atau selalu saya ajarkan, di dalam pengambilan keputusan, selalu senantiasa kita berpedoman pada SWOT analisis, ya. Karena identifikasi masalah yang paling umum dan paling mudah untuk dilakukan, bagaimana kita mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan.
Ya, identifikasi masalah untuk pengambilan keputusan yang paling mudah dilakukan adalah dengan cara melakukan SWOT analysis, ya, strength, weakness, opportunity, and threat, ya. Jadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Baik, kemudian langkah-langkah dalam analisis masalah. Yang pertama, menentukan tujuan, yaitu menentukan target lebih dahulu tanpa mencampur adukan apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin dilakukan. Jadi, harus menentukan target. Kemudian melakukan mapping, identifikasi, yaitu mengumpulkan fakta dengan mempelajari catatan-catatan yang relevan. Jadi seorang pemimpin itu harus dalam mengambil keputusan harus berbasis data dan fakta, ya, data dan fakta yang relevan dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ketiga, mempertimbangkan fakta dan tentukan tindak lanjut yang harus diambil dengan menghubungkan fakta yang satu dengan yang lain. Nah, jadi setelah data dan fakta itu dikumpulkan, kemudian di cross check bagaimana fakta-fakta yang terjadi dengan data-data yang dimiliki, apakah terjadi kesesuaian ataukah tidak. Kemudian pengambilan tindakan dengan mempertimbangkan siapa pengambil keputusan, siapa yang diberi informasi, dan menentukan waktu melaksanakan tindakan. Seorang manajer, dia akan mendelegasikan, ya, semua keputusan-keputusan yang telah disepakati bersama, kemudian siapa yang melaksanakannya atau eksekutornya, dan kemudian siapa saja yang berhak diberikan informasi terkait data dan fakta yang menjadi dasar pengambilan keputusan, ya. Kemudian yang kelima, memeriksa hasil pelaksanaannya untuk mengetahui apakah tujuan tercapai dan mempelajari perubahan sikap serta hubungan antara satu pihak dan pihak lainnya. Ini adalah langkah evaluasi terhadap keputusan-keputusan yang telah diambil oleh manajer. Apakah keputusan yang telah diambil itu tepat sasaran atau justru menimbulkan masalah yang baru, ya. Nah, sehingga keberhasilan atas pengambilan keputusan itu akan terukur. Terukur dari mana? Terukur dari adanya interkoneksi antara satu pihak dan pihak lainnya dalam keadaan baik dan harmonis. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Kita identifikasi, kita evaluasi apakah masalah tersebut terselesaikan atau tidak dengan keputusan yang telah dilakukan. Bila masalah itu terselesaikan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan oleh seorang manajer itu telah berhasil, ya. Kemudian ada dokumentasi dan pelaporannya secara tertulis. Nah, keputusan menurut para ahli, menurut George R. Terry, yang pertama mengungkapkan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin, ya. Menurut Terry, seorang manajer harus memiliki opsi di dalam pengambilan keputusan. Sehingga apabila terdapat beberapa opsi pengambilan keputusan, maka seorang manajer harus menentukan salah satu opsi yang terbaik dari beberapa lainnya. Manajer harus memilih opsi mana yang paling rendah resikonya, ya. Kemudian menurut Claude S. John mengatakan bahwa proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa satu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk di dalamnya adalah ada pertimbangan, penilaian, dan pemilihan di antara sejumlah alternatif. Nggak beda jauh dengan George Terry, ya. Kemudian pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif mengenai suatu cara bertindak. Itu menurut Harold, ya, bukan Harold dan Donnell,
yaitu inti dari perencanaan suatu rencana yang tidak dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan. Suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat. Jadi kesimpulannya, keputusan adalah bagaimana seni dari seorang manajer menyelesaikan masalah dengan opsi-opsi atau pilihan-pilihan strategi dan metode penyelesaian masalah yang ditentukan melalui pertimbangan atas dasar pemikiran, kesepakatan, dan alternatif-alternatif perencanaan yang telah melibatkan seluruh organisasi. Nah, keputusan sendiri perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi, ya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memetakan apa saja yang menjadi permasalahan, kemudian bagaimana kesuksesan dalam suatu keputusan, ya, tujuannya untuk itu. Nah, kemudian menurut James Ive Stoner, ini bukan Stoner pembalap ya, ini Ive Stoner yang ahli manajemen, mengatakan bahwa pemilihan di antara alternatif mengandung 3 pengertian. Yang pertama, pemilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Yang kedua, ada beberapa alternatif yang harus dipilih dan salah satu yang terbaik. Kemudian ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan tersebut. Jadi semua, kesimpulannya adalah hampir semua ahli manajemen dan para ahli manajemen mengatakan bahwa dalam mengambil keputusan, semua manajer harus berdasarkan pertimbangan yang logis, yang dapat dicerna oleh logika. Kemudian harus memilih keputusan dari beberapa alternatif yang mengandung risiko lebih rendah. Kemudian tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu mendekatkan pada tujuan tersebut. Artinya, keputusan yang diambil itu harus mendekati, minimal mendekati tujuan yang ingin dicapai, yaitu penyelesaian masalah. Kalau tidak bisa, pemilihan pengambilan keputusan itu tidak bisa menyelesaikan masalah, minimal mendekati mengurangi masalah yang terjadi dalam sebuah organisasi. Sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer itu bersifat efektif dan efisien, ya, tanpa banyak menyita waktu dan tanpa terlalu banyak mengeluarkan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, material, dan sumber daya lainnya. Menurut Stoner, proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara masalah itu ada 3 tahap, ya. Yang pertama, penemuan masalah, kemudian pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan, ya. Jadi penemuan masalah itu proses atau langkah identifikasi. Ya, identifikasi. Pemecahan masalah adalah tahapan dalam apa? Identifikasi keputusan, perencanaan pengambilan keputusan, ya. Yang tahap C adalah tahapan eksekusi atau pengambilan keputusan. Setelah dipertimbangkan alternatif keputusan, kemudian diputuskan mana metode atau cara penyelesaian masalah yang terbaik, maka diambillah pengambilan keputusan sesuai dengan dasar 3 tahapan tadi. Logika, ya, kemudian alternatif terbaik, dan pendekatan pada tujuan pemecahan masalah. Ya, tipe keputusan yang 3 juga, keputusan terprogram, keputusan tidak terprogram, dan keputusan dengan kepastian risiko dan ketidakpastian risiko. Ya. Keputusan terprogram itu adalah keputusan yang dilakukan secara sistematis, itu melibatkan struktur organisasi, ya, struktur organisasi dan hierarki organisasi. Ingat, hierarki manajemen ada top, ada middle, and lower. Ya. Jadi keputusan mulai dari atas, middle, dan lower itu selaras. Keputusan itu diambil sesuai dengan hierarki organisasi atau hierarki manajemen. Kemudian keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang diambil
melalui kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh hierarki manajemen, ya, tidak terprogram. Jadi keputusan darurat atau keputusan berdasarkan tipe kewenangan, ya. Misalkan ada manajer produksi nih, untuk meningkatkan produksi yang dia anggap baik, sehingga dia tidak melakukan koordinasi, garis koordinasi terhadap hierarki organisasi, dia mengambil keputusan sendiri, keputusan tidak terprogram. Kemudian keputusan dengan kepastian risiko dan ketidakpastian risiko adalah keputusan yang diambil yang bermakna eksploratif. Jadi manajer di dalam mengambil keputusan itu penyebab dan penyelesaian masalahnya itu belum diketahui, sehingga keputusan tersebut dianggap sebagai keputusan yang bersifat eksploratif. Eksploratif dalam arti manajer mengidentifikasi secara dalam apa saja yang menjadi penyebab dan akar masalah, sehingga mampu merangkai atau mampu membuat tahapan-tahapan keputusan sesuai dengan resiko yang sudah di mapping atau dipetakan. Yang berikutnya adalah fase-fase pengambilan keputusan. Yang pertama, aktivitas intelligence atau intelligence, proses kreatif untuk menemukan kondisi yang haruskan keputusan dipilih atau tidak. Ya, ini aktivitas intelligence. Di situ ada pertimbangan. Ini ranah logika dan ranah pertimbangan. Ya, di situ berpikir, bertanya, apakah keputusan dipilih atau tidak. Kemudian aktivitas desain, kegiatan yang menggunakan konsep berdasar aktivitas intelijen untuk mencapai tujuan. Dengan proses kreatif intelligence atau intelligence apa istilahnya? Ranah afektifnya, ranah kognitif, afektif dan motorik di sini bekerja, ya. Proses kreatif untuk menemukan kondisi. Kemudian berikutnya aktivitas desain. Manajer menguraikan atau mendeskripsikan dan mensimulasikan berdasarkan aktivitas LJ bagaimana cara dia menemukan metode atau cara dan menganalisis tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh seorang manajer dalam mengambil keputusan. Ya. Kemudian tahap yang berikutnya tiba pada aktivitas pemilihan, di mana manajer memilih satu dari sekian banyak alternatif dalam mengambil keputusan yang ada. Pemilihan ini bukan pemilihan atas berdasarkan emergency choice tadi, tapi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dari tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, menyusun alternatif, menganalisis alternatif, akhirnya mengambil keputusan yang terbaik. Jadi selalu ingat, identifikasi, analisis, ya, dan pilih keputusan, pemilihan keputusan. Baik, bekerja teknik pengambilan keputusan. Yang pertama, operational research atau riset operasi dengan cara menggunakan metode saintifik atau menganalisa dengan cara research, ya. Cara meneliti untuk pemecahan permasalahan. Nah, biasanya dengan cara survei atau cara wawancara, observasi secara langsung, itu metode research, ya. Kemudian linear programming, riset dengan rumus matematis, itu banyak, ya. Ada teknik DLV, ada teknik Markov analisis, ada teknik analisis SWOT, ya, itu tergantung linear programming, termasuk linear programming. Kemudian gaming war game, teori penentuan strategi, ya. Selalu strategi itu ditentukan berdasarkan pengalaman-pengalaman kompetitor maupun pengalaman-pengalaman mitra lainnya dalam menyelesaikan masalah. Kemudian probability, teori kemungkinan yang diterapkan pada kalkulasi rasional atas hal-hal tidak normal. Probability ini yang sudah sampaikan tadi sifatnya eksploratif, ya. Seorang manajer harus menggali data, fakta, dan realita tentang penyebab-penyebab masalah yang terjadi, kemudian membuat coding-coding atau pengkodean sehingga terbangun konsep yang akan dibangun menjadi strategi atau permodelan pemecahan masalah di dalam sebuah organisasi. Ya.
Jadi teknik pengambilan keputusan ini banyak sekali, ya, banyak sekali. Hanya 4 yang saya tampilkan. Dan 10 menit lagi kita cuma 40 menit ya. Sama Zoom. Sebenarnya kalau pakai Skype itu kita bisa lebih lama ya untuk kuliah, cuma nggak tahu nih teknik share materinya seperti apa. Ini siapa yang baru masuk nih? Selsa baru masuk, Selsa. Baik, ini sorry. Proses pengambilan keputusan ya. Ada 5 tahap. Yang pertama, tahap pertama merumuskan problem yang dihadapi. Kita rumuskan dulu masalah yang terjadi apa saja. Ya. Dirumuskan. Kemudian menganalisa masalah. Kenapa masalah tersebut bisa timbul? Apa penyebabnya? Dan apa resikonya jika masalah tersebut dibiarkan? Kemudian tahap ketiga, menetapkan sejumlah alternatif. Setelah merumuskan masalah, menganalisa, kemudian menetapkan sejumlah alternatif pemecahan masalah. Ya. Kemudian mengevaluasi alternatif. Mana alternatif pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah yang sangat sedikit resiko menimbulkan masalah baru atau resiko yang akan berdampak negatif pada organisasi. Nah, akhirnya tahap kelima, tahap terakhir adalah menentukan pilihan keputusan mana yang akan diambil terhadap masalah-masalah yang akan diselesaikan. Ya, ada 5 tahapan ya. Nah, kemudian kita harus mengacu juga pada aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Aspek internal, knowledge dan attitude, ya. Ranah pengetahuan dan kepribadian, aspek eksternal, budaya dan orang lain. Pengetahuan ini bernilai tentang apa saja pengalaman, kemudian apa saja keterampilannya, keahliannya dalam pemecahan masalah. Ya. Kemudian kepribadian, aspek kejujuran, aspek motivasi, disiplin, dan lain sebagainya. Di sini harus dipilih, makanya tadi di awal sampaikan, manajer harus menentukan siapa saja eksekutornya dan siapa saja yang berhak mendapatkan informasi. Kenapa? Karena pada aspek kepribadian ini sangat bahaya. Contoh, ketika kita akan mengambil keputusan tentang desain produk dan lain sebagainya. Apabila eksekutor atau orang-orang di dalam tim pengambil keputusan ini kepribadiannya tidak baik, bisa saja ini dibocorkan. Rencana desain produk kita akan dibocorkan kepada orang lain. Sehingga ide dan alternatif pemecahan masalah itu bisa dicuri oleh pihak eksternal. Dan itu banyak terjadi di dalam perusahaan-perusahaan besar. Ya. Perusahaan-perusahaan banyak sekali mengalami hal seperti itu. Kemudian budaya. Budaya eksternal ini berpengaruh pada budaya organisasi. Ya. Budaya organisasi. Kenapa? Aspek internal ini tidak bisa terlepas pada aspek eksternal. Kenapa? Karena keduanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Sehingga di dalam pengambilan keputusan, aspek eksternal ini harus dipertimbangkan. Jangan sampai seorang manajer mengambil keputusan, tetapi keputusannya justru bersifat provokatif terhadap aspek eksternal. Sehingga di satu sisi, manajer menyelesaikan masalah secara internal, tapi menimbulkan masalah baru di dalam aspek eksternal. Ya. Sehingga pengambilan keputusan yang diambil, ini harus mengakomodir dua aspek ini, internal maupun eksternal. Ya. Jangan sampai masalah internal diselesaikan, namun ternyata masalah internal ini membawa dampak pada aspek eksternal, ya. Masalah dengan buruh diselesaikan, tetapi masalah dengan masyarakat di lingkungan perusahaan tidak diselesaikan. Akhirnya
Ini yang seringkali terjadi di dalam organisasi-organisasi ya di Indonesia ya, karena dalam pengambilan keputusan hanya mempertimbangkan aspek internal tanpa mempertimbangkan aspek eksternal. Begitupun sebaliknya, banyak organisasi atau pemimpin yang lebih mempertimbangkan aspek eksternal, kepentingan eksternalnya dibanding kepentingan internalnya, dan itu salah juga. Jadi dua-duanya harus sejalan harmonis ya. Nah, berikutnya manajemen strategis. Yang pertama menyelidiki situasi. Apa saja tahapannya? Identifikasi masalah, identifikasi tujuan, mendiagnosa penyebabnya apa saja. Kedua, mengembangkan alternatif. Apa saja yang dilakukan, mencari alternatif yang kreatif. Sehingga manajer harus mengambil keputusan yang kreatif dan berbeda dengan keputusan-keputusan lain yang telah diambil. Atau berbeda dengan manajer-manajer lain yang menerapkan keputusan yang sama di dalam menghadapi penyebab masalah yang sama. Kemudian menilai dan memilih alternatif terbaik, tadi sampaikan di sini, yang mengandung nilai resiko terendah. Ya. Kemudian mengembangkan dan menindaklanjuti keputusan, yaitu merencanakan implementasi, mengimplementasikan rencana, memonitor implementasi dan bahwa penyelesaian yang diperlukan, dan mengembangkan strategi pengambilan keputusan sebagai emergency planning masa yang akan datang. Jadi seorang manajer yang baik di dalam menentukan pengambilan keputusan, dia akan terus mengimprove, meningkatkan apapun, ya keputusan apapun yang dia akan ambil, dia akan jadikan itu sebuah pengalaman dan akan mengembangkan gaya-gaya pengambilan keputusannya untuk masalah-masalah yang mungkin saja timbul di masa yang akan datang. Ya, nah contoh kasus banyak sekali organisasi yang kelimpungan ketika dihadapkan pada masalah pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Karena kemampuan manajer dalam memforecasting atau meramalkan ancaman yang akan terjadi di masa yang akan datang itu tidak mempertimbangkan emergency planning gitu di masa yang akan datang, ya. Sehingga banyak organisasi saat ini yang dipaksa menjadi pemimpin leadership, bahkan padahal sebenarnya dia belum siap, tapi dengan keadaan ternyata leadership ini bisa diciptakan. Jadi gaya leadership bisa diciptakan. Jadi menurut Avolio dan KH 2014 bahwa leadership ini memang membutuhkan waktu yang lama, tidak gampang untuk menjadi seorang leadership. Tapi leadership itu bisa diciptakan dengan kondisi dan keadaan yang memaksa seorang pemimpin untuk mengambil keputusan sesuai dengan identifikasi masalahnya. Ya. Baik teman-teman, kita sudahi sampai di sini karena sudah ada warning, waktunya udah habis ya. Nanti saya hubungi lagi kalau ada perkuliahan berikutnya ya. Terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga keamanan dan keselamatan ya. Jangan berkeliaran dulu kemana-mana kalau tidak penting. Terima kasih banyak. Nanti mungkin kita ujian semester juga mungkin online ya. Diprediksi akan kuliah online. Ujian online. Nanti kita informasikan secara resmi dari Prodi ya. Siap. Baik, semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Ya. Pak.